Sebuah ledakan di fasilitas Departemen Sheriff daerah Los Angeles, Amerika Serikat menewaskan 3 orang. Rekaman udara dari KABC TV menunjukkan ledakan terjadi di area parkir yang dipenuhi mobil patroli sheriff dan truk box. Kejaksaan Amerika Serikat tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait insiden ini. Kantor Gubernur California, Gavin Newsom, mengatakan bahwa ia telah diberi pengarahan mengenai masalah tersebut. Ledakan terjadi sekitar pukul 7:30 di pagi hari di Akademi Pelatihan Pusat Biscayus di Los Angeles Timur. Hujan monsun lebat menewaskan sedikitnya 54 orang di Pakistan Timur dalam 24 jam, sehingga total kematian terkait hujan dan banjir di negara ini menjadi 178 selama 3 minggu terakhir. Curah hujan telah memicu banjir bandang dan menggenangi beberapa desa karena Pakistan mengalami 82% lebih banyak curah hujan bulan ini dibandingkan dengan periode yang sama di bulan Juli 2024. Sejak 26 Juni, Pakistan telah melaporkan 178 kematian dari Punjab, Khyber Pakhtunkhwa di barat laut, Sindh di selatan, dan Balochistan di barat daya. Ke-54 kematian dalam satu hari terakhir terjadi di Provinsi Punjab yang menerima curah hujan 124% lebih banyak antara tanggal 1 Juli dan 15 Juli dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hujan deras terus berlanjut pada hari Kamis membanjiri lahan jalan-jalan di beberapa wilayah perkantoran termasuk Rawalpindi dan Lahore. Badan Penanggulangan Bencana Nasional mengeluarkan peringatan banjir terbaru pada hari Kamis dan mendesak pejabat setempat untuk tetap waspada. Layanan pengiriman hewan peliharaan kereta cepat kini menjangkau 25 stasiun di 8 jalur utama di Tiongkok. Setiap penumpang diperbolehkan mengirimkan 1 ekor kucing atau anjing peliharaan. Layanan pengiriman hewan peliharaan kereta cepat kini menjangkau 25 stasiun di 8 jalur utama, termasuk rute Beijing-Shanghai, Beijing-Guangzhou, Beijing-Harbin, dan Shanghai-Kunming. 38 layanan kereta cepat menawarkan opsi transportasi hewan peliharaan. Berdasarkan proyek percontohan saat ini, penumpang kini dapat mengangkut hewan peliharaan mereka di jaringan rute yang lebih luas dengan potongan harga 30% dari tarif standar. Setiap penumpang diperbolehkan mengirimkan 1 ekor kucing atau anjing peliharaan yang sehat dan jinak dengan berat tidak lebih dari 15 kg dan tinggi bahu tidak lebih dari 40 cm. Nantinya pada hari keberangkatan, pemilik diwajibkan menunjukkan kartu identitas yang sah dan sertifikat karantina hewan di counter China Railway Express di stasiun keberangkatan untuk menyelesaikan prosedur. Setelah terdaftar, hewan peliharaan dapat menemani pemiliknya di dalam kandang khusus hewan peliharaan yang dilengkapi dengan makanan hewan peliharaan, air, dan kamera pengawas untuk dapat dipantau pemiliknya. 高铁快运宠物托运服务执行人宠同出发同到达的规则，针对夏季炎热的特点，铁路部门将加强高铁快运柜、宠物托运箱的消毒消杀，加强全过程的安全管控。 Layanan ini adalah program percontohan yang telah diluncurkan pada 8 April dan memperluas cakupannya pada 20 Juni kemarin. Sebuah staf perpustakaan di Cockburn, Australia menjadikan perpustakaan tak hanya tempat untuk belajar dan membaca, namun kini bertambah fungsi menjadi tempat perlindungan bagi warga yang membutuhkan pendampingan kesehatan mental. Banyak orang di Cockburn, Australia, kini menganggap perpustakaan sebagai tempat perlindungan. Perpustakaan dijadikan tempat untuk menyejukkan diri saat musim panas dan menghangatkan diri saat musim dingin. Perpustakaan juga menyediakan jaringan internet gratis, kursi yang nyaman, dan banyak hiburan yang tersedia. Dan bagi orang-orang yang rentan, perpustakaan tak hanya sekadar itu saja, namun mereka melihatnya sebagai tempat berlindung yang aman dan ramah. Recently, we had a young 15-year-old girl who was spending many hours in the library every day. She wasn't at school,
And she didn't want to be at home because she was suffering from domestic and family violence. And she didn't want to leave when the library was closing. Library staff felt there was a need for more expertise to be available in libraries to help vulnerable people. Setelah mengamati peningkatan jumlah individu yang rentan mencari perlindungan di perpustakaan, Deb Rigby, seorang staf perpustakaan, berinisiatif meluncurkan program dukungan untuk membantu mereka. Para pustakawan mengatakan sebenarnya pusat kesehatan mental di Cockburn berada di sejumlah lokasi. Namun bisa saja banyak warga yang merasa kesulitan untuk masuk ke pusat kesehatan mental tersebut karena bersifat klinis dan menakutkan. Sementara perpustakaan adalah ruang yang lebih ramah di mana orang-orang dapat merasa nyaman dan tidak merasa wajib untuk mengeluarkan uang. Untuk itu, kini meja buku tamu perpustakaan diubah. Ada yang bisa menuliskan nama untuk meminjam buku, namun ada pula yang digunakan untuk orang-orang yang mencari dukungan mental. Layanan baru ini dibantu oleh 2 mahasiswa program studi pekerjaan sosial yang didukung oleh Communicare and Cockburn Integrated Health. Bantuan yang diberikan untuk warga rentan yang membutuhkan berupa percakapan yang akan dirahasiakan dan koneksi ke layanan pendukung jika dibutuhkan. Sebagian warga rentan yang datang biasanya berasal dari keluarga miskin atau anak dari keluarga rentan yang tidak memiliki uang untuk membayar biaya layanan di pusat kesehatan mental resmi. Atas pelayanan dukungan mental di perpustakaan, Asosiasi Pemerintah Daerah Australia Barat mendesak pemerintah negara bagian untuk meningkatkan pendanaan perpustakaan agar perpustakaan memberikan layanan yang terus berkembang. Namun kini masih terkendala pendanaannya yang belum memadai. Sorotan lainnya, seekor lumba-lumba hidung botol terjebak di Laguna Dangkal di Bluffton, Carolina Selatan. Lumba-lumba betina ini mendapatkan banyak bantuan untuk keluar dari situasi buruk pada hari Sabtu. Petugas pemadam kebakaran yakin lumba-lumba berenang ke laguna saat hujan deras dan terperangkap. Para kru dari distrik pemadam kebakaran Bluffton Township dan jaringan mamalia laut Low Country disiagakan untuk menggunakan sling terpal khusus. Mereka mengangkat lumba-lumba yang dijuluki Lucky dan membawanya keluar. Mereka kemudian membawanya ke Sungai Mai dan melepaskannya di perairan yang lebih dalam. Puluhan pegiat olahraga ekstrim melompat dari tebing setinggi 691 meter di kota Changjiajie di Provinsi Hunan, Tiongkok. Mereka bergelantungan di tali dengan jarak 335 meter ke dasar lembah. Para peserta menikmati olahraga ekstrim ini dengan melompat dari tebing dan berayun di atas lembah antara Lift Bailong dan hamparan sawah terasering yang indah di kawasan pegunungan. Tantangan adrenalin ini menjadi candu bagi para penggemar olahraga ekstrim dan para penikmat uji nyali. Dengan panjang 691 meter, ayunan tersebut memiliki ketinggian vertikal 335 meter ke dasar lembah. Usai jeda, Rahma Piliang akan kembali dengan informasi olahraga diantaranya dari grup A Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia meraih kemenangan kedua di fase grup A setelah menang tipis atas Filipina 1-0.